ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah taala masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa kembali melanjutkan majelis kita ini, majelis ilmu yang dengan kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini, makanya kita harapkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang mudah untuk masuk ke surga kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, di pertemuan terakhir yang lalu kita membahas tentang surat Al-A'la, yang mana sudah kita jelaskan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana Allah berfirman yang menjelaskan tentang beberapa janji-janji yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi beliau kepada jalan yang mudah, wa nuyassiruka lil yusra. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an sehingga Nabi Muhammad tidak lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Lalu Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pada kehidupan yang mudah. Maka setelah itu semuanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memerintahkan fadzakir inna fa'atil dzikra. Nah, di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sedikit tentang ayat ini, dan pada kesempatan kali ini saya juga mohon maaf, ternyata memang ada kesalahan sedikit dalam penjelasan, ya, dan maka pertemuan kali ini juga sebagai ralat pada pertemuan sebelumnya. Yang mana kalau kita pahami lagi terkait dengan firman Allah Ta'ala ini, fadzakir, maka ini lebih pas maknanya adalah maka berikanlah peringatan. Maka berilah peringatan, inna fa'atil dzikra, jika peringatan itu bermanfaat. Maknanya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad memperingatkan manusia, agar Nabi Muhammad memperingatkan kepada manusia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diberi peringatan, mereka diingatkan dengan hari kematian, hari setelah kematian, hari kiamat. Itu yang diperingatkan kepada manusia. Berikan nasihat, mau'izah, kepada manusia agar mereka ingat. In
nafa'ati dzikra. Jika peringatan itu bermanfaat. Maka terkait dengan ayat ini ada kata in di depan. Maka ini in menunjukkan in syarat ya, ada syarat. Dan maknanya itu jika. Jika peringatan itu bermanfaat, maka berilah peringatan. Jika tidak, ya tidak usah diperingatkan. Karena tidak ada faedahnya. Ini sebagian dari makna dari ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya kapan kita memberi peringatan, ya dalam kondisi apapun kita beri peringatan. Kenapa? Baik itu mereka menerima maupun tidak, maka kalau kita memberi peringatan itu kira-kira manfaatnya. Ya, manfaat. Paling nggak manfaatnya apa? Untuk kita yang memberi peringatan. Kenapa? Karena kita akan dapat pahala di situ. Jadi memberi peringatan kepada orang-orang untuk mereka ya meninggalkan keburukan, untuk mereka berbuat baik, maka itu ada manfaatnya, paling tidak untuk diri kita sendiri. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya apapun keadaannya sudah tugas kita memberi peringatan. Ya, kalau kemudian mereka itu mendapatkan manfaat dari peringatan yang kita berikan, ya maka ini adalah maksud yang kita harapkan, kan itu. Dan ketika kemudian mereka itu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang kita berikan, ya maka kita tetap dapat manfaat dari peringatan yang kita berikan. Maka yang dimaksud di sini adalah kita beri peringatan dalam kondisi apapun. Karena kalau itu nyampe kepada orang mukmin, maka peringatan itu akan bermanfaat. Dan demikian juga orang yang memberi peringatan juga akan mendapatkan manfaatnya. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kalau kita memberikan peringatan seperti ini, kan paling tidak itu kan kita ketika mengingatkan orang lain, berarti kan paling tidak sudah mengingatkan diri kita sendiri. Kita ambil contoh misalkan ketika ada adzan berkumandang, misalkan seperti itu. Terus kalau kita lihat mungkin anak kita masih asik main aja, apakah main HP atau main-main yang lain, nggak segera bersiap-siap untuk sholat, nggak segera untuk wudhu, nggak segera untuk pakai baju sholatnya, nggak segera ke masjid misalkan seperti itu. Nah seperti ini kalau kita kemudian mengingatkan anak kita untuk segera ke masjid misalkan seperti itu, paling tidak kan kita juga harus menyiapkan diri kita juga kan gitu. Masa kemudian kita mengingatkan, nak wis adzan dulu, ke masjid, tapi kita masih tiduran, kita masih asik HP-an, kita nggak berangkat ke masjid, mana tidak. Ya paling tidak peringatan itu manfaat untuk kita sendiri kan gitu. Ya, jadi tetap kita berikan manfaat ya, karena manfaat peringatan itu akan bermanfaat. Baik. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya kalau diperkirakan bahwasanya peringatan itu langsung bermanfaat kepada yang diperingati, maksudnya orang dikasih peringatan itu langsung dia mengambil manfaat dari peringatan itu, maka itu wajib hukumnya diberi peringatan. Ya, contohnya misalkan kan ada ketika orang diingatkan langsung dia sadar. Nah, ketika seperti itu maka ini wajib untuk diingatkan. Dan kalau diperkirakan bahwasanya ketika diingatkan kok kira-kira ini nggak ada manfaatnya gitu, orangnya tetap aja nggak berubah, nggak ngereken misalkan dalam bahasa Jawanya gitu ya, nggak pati gape atau gimana ya, tidak peduli dengan peringatan itu, ya maka ini ada pilihan bagi orang yang memberikan peringatan, apakah dia tetap memberi peringatan ataukah tidak. Ya, jadi kalau dia berkehendak ya silahkan diingatkan, karena itu juga manfaat untuk dia kan, dia tetap dapat pahala kan gitu. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Tapi ketika misalkan kondisinya kalau ini diingatkan pasti ini ya pasti bermanfaat ya maka wajib diingatkan. Contoh misalkan ada orang sholat kan gitu. Orang sholat tapi salah madhep kiblatnya. Di masjid gitu kan, misalkan sholatnya di sini ternyata ngadepnya ke sana gitu kan. Nah,
kalau kita kasih tahu, kira-kira manfaat nggak? Kita luruskan kiblatnya gitu. Ya kalau manfaat berarti wajib kita ingatkan kan gitu ya. Nah, kemudian ya kita bilangin dengan pelan-pelan gitu kan, kita arahkan kiblatnya yang benar ngadep ke sana, kita arahkan ngadep yang benar. Tidak masalah gitu. Jadi dia bergerak pindah geser pun tidak ada masalah. Kan itu. Oh di masa Rasulullah aja ketika dulu kan ingat kisahnya Masjid Kiblatain? Ya. Kan pertama kali kiblat dipindahkan kan waktu sholat duhur kan itu kan. Nah kemudian waktu sholat asar di masjid yang lain masih kepada ngarah kiblat yang lama, ada orang yang lewat kiblatnya sudah pindah, maka kemudian segera semuanya berbalik arah gitu kan. Waktu maghrib di masjid yang lain juga masih pakai kiblat yang lama, diingatkan kiblatnya sudah pindah, maka kemudian langsung berbalik arah untuk menuju kiblat yang baru. Nah jadi seperti itu manfaat, peringatan itu yang manfaat. Ya, itu jelas manfaat, maka itu wajib dilakukan. Ya, atau kalau misalkan peringatan kepada sesuatu yang berbahaya, misalkan narkoba atau apa itu. Kalau misalkan kita biarkan nanti terjerumus kepada narkoba kan bahaya. Maka ini wajib diperingatkan. Misalkan anak-anak jangan kemudian coba-coba atau jangan dekat-dekat dengan barang-barang haram seperti itu kan gitu. Ya. Nah, adapun kalau misalkan dikasih peringatan tapi tidak jelas apakah ini bermanfaat atau tidak, ya tergantung kita mau memberi peringatan atau tidak. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Akan tapi para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan bahwasanya yang lebih baik bahwasanya ya peringatan ini diberikan ya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan kita berikan peringatan. Meskipun kita sudah mengira bahwasanya nanti yang kita kasih peringatan tidak gubris, misalkan seperti itu, tidak masalah, tetap saja kita kasih peringatan. Karena apa? Karena kalau kita seperti itu, yang manfaatnya akan ada, minimal buat kita sendiri yang memberi peringatan. Dan kemudian setelah itu, ketika kita sampaikan, mungkin saat itu dia tidak begitu perhatian kan gitu kan. Tapi kemudian barangkali mungkin dia di waktu hari berikutnya dia ingat, pernah diingatkan seperti ini. Ya, akhirnya kemudian manfaatnya tiba di hari berikutnya. Ya, maka yang seperti ini ya beliau tetap menyarankan agar kita memberikan peringatan ya, peringatan kepada manusia. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajukan firman-Nya, saya dzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nah, Allah sendiri memberikan kabar kepada kita dampak dari peringatan yang kita berikan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya memang peringatan itu kalau kita berikan ya ada kemungkinan dua ini kan gitu. Yang pertama, kita berikan peringatan itu akan diterima, yaitu saya dzakkaru man yakhsha, akan mengambil pelajaran atau peringatan itu orang yang dia takut. Ini kelompok yang pertama. Jadi dia mengambil faedah dari peringatan yang diberikan. Mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ya atas dasar ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan balasan nanti di hari kiamat. Jangan sampai kemudian mereka mendapatkan balasan berupa siksaan neraka. A'udzubillahi min dzalik. Maka orang seperti ini apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera ingat. Mereka segera sadar dan mereka segera memperbaiki diri. Sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap hamba-hambanya yang dikenal dengan ibadur rahman, hamba-hambanya ar-rahman. Di sana Allah menyatakan bahwasanya Allah berfirman, "Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana." Jadi sifatnya hamba ar-rahman itu kalau mereka itu ya, dan orang-orang yang apabila mereka
diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maka mereka itu tidaklah melewatkan peringatan itu dengan seperti orang yang buta atau orang yang tuli. Artinya apa? Artinya mereka mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Ya, tidak kalau orang yang buta dikasih peringatan, awas di depanmu ada pohon, mungkin dia nggak merhatikan, tabrak saja gitu kan. Apalagi buta dan tuli, diingatkan pun tetap tidak tahu. Ya, ini saya pernah ada cerita ya, tetangga gitu kan, pernah naik motor gitu kan, di jalan lagi kenceng, ternyata di sana ada kakek-kakek nyebrang gitu kan, dibel keras, tin, tetap aja nyebrang gitu kan, akhirnya ketabrak lah, berak gitu kan. Setelah ketabrak, ditulungin sama orang-orang gitu kan. Orangnya malah minta maaf ya Pak, ini orangnya tuli, nggak bisa dekat gitu. Jadi itu udah dikasih bel pun nggak perhatian gitu kan dengan kondisi di jalan. Akhirnya ketabrak gitu. Nah, jadi ini termasuk kondisi orang yang tuli seperti itu. Ya, udah dikasih peringatan, tetap aja ya tidak perhatian. Tapi kalau ibadur rahman tidak demikian. Mereka kalau diberi peringatan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu langsung menerima. Tidak seperti orang yang buta atau orang yang tuli. Ya. Jadi inilah sifatnya hamba Ar-Rahman. Fadzakir inna fa'ati dzikra, ya. Berilah peringatan, maka sebenarnya peringatan itu akan bermanfaat. Nah, maka terhadap orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya kalau mereka itu diberi peringatan dengan ayat Allah, maka pasti akan bermanfaat. Ya, diingatkan untuk ibadah, diingatkan untuk meninggalkan perkara yang haram. Ya. Apakah itu menipu, apakah mencuri, ataukah yang lainnya, ataukah judi, misalkan seperti itu, ya, maka kemudian mereka segera ingat dan segera berhenti. Kalau memang ini kelompok yang pertama, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua, Allah sebutkan di situ wa yatajannabuhal ashqa. Jadi kelompok yang kedua, mereka itu ketika diberi peringatan, mereka akan menjauhi peringatan itu. Dan ini siapa? Yaitu al-ashqa. Al-ashqa itu siapa sih al-ashqa itu? Al-ashqa ini bentuk isim tafdil, jadi bentuk apa yang lebih gitu ya, lebih dari kata syaqqa. Syaqqa itu lawan dari sa'adah. Sa'adah itu apa? Bahagia, berarti syaqqa itu sengsara gitu ya. Jadi orang yang benar-benar sengsara dikasih peringatan, yang mereka malah menjauh, nggak mau dengar peringatan itu. Nah, inilah kelompok yang kedua ini. Maka Allah nyatakan di dalam surat Hud ayat 106, Allah nyatakan di sana fa'amal ladzina syaqau fafinnar. Maka ada pun orang-orang yang mereka itu sengsara, tempatnya di neraka. Dikasih peringatan, tidak mau, maka tentu tempat mereka di neraka. Ya, contoh misalkan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah terang-terangan, beliau kan mengumpulkan kabilah-kabilah dari Bani Hashim dan dari keluarganya yang ada di Mekah untuk diperingatkan tentang adanya neraka. Maka yang termasuk yang paling menentang saat itu ya pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, sehingga tidak mau menerima peringatan dan bahkan memusuhi. Maknanya ini menjauhi dari peringatan tersebut. Maka inilah kemudian mereka ini tempatnya di neraka, sehingga Allah nyatakan diabadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dikasih peringatan, tidak mau bahkan memusuhi, maka tempatnya di neraka. Fa'amal ladzina syaqau fafinnar. Orang yang sengsara tempatnya di neraka. Sebaliknya, wa amal ladzina sa'adu fa fil jannah. Dan ada pun orang-orang yang mereka bahagia, tempatnya jadi di surga. Ya. Maka mereka ini bisa berbahagia ya ketika mau menerima peringatan. Diperingatkan bahwasanya ada neraka, maka mereka pun percaya.
Ternyata neraka itu ada. Kalau percaya bagaimana? Lah kalau percaya berarti dia harus melakukan atau meninggalkan perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam neraka. Contohnya apa? Menyembah berhala. Itu membuat orang masuk neraka, maka ditinggalkan. Ya, mengikuti ajaran nenek moyang yang itu menyesatkan, maka ditinggalkan. Ya, itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Mekah. Gitu. Dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela seperti zina, seperti berdusta dan yang lainnya itu ditinggalkan. Ya. Ini adalah termasuk peringatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau taat ya mereka akan masuk surga, kalau tidak mereka akan masuk ke neraka. Maka di dalam ayat tadi wa yatajannabuhal ashqa, maka ini maksud dengan al-ashqa di sini ya mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu sengsara karena mereka menjauhi peringatan yang diberikan dan tidak mau mengambil manfaat dari peringatan yang diberikan. Orang yang sengsara ini ya termasuk yang sengsara yang paling tinggi, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir. Orang kafir mereka kesengsaraannya adalah di puncak kesengsaraan. Ya karena mereka sama sekali tidak bisa mengambil faedah dari peringatan yang diberikan dan tidak bisa mengambil manfaat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwasanya Allah menurunkan ayat Al-Qur'an ya, mengutus Nabi Muhammad SAW, tetap saja mereka tidak mau beriman. Ya, maka mereka berada pada puncak kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yaitu orang yang asko tadi. Siapa itu? Yaitu orang yang mereka itu sampai ke neraka yang terbesar, an-nar al-kubra. Para jemaah, kenapa disebut dengan an-nar al-kubra? Neraka yang terbesar. Ini adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini disebut dengan nar kubra karena memang kalau dibandingkan dengan nar, panas atau api yang ada di dunia ini, jauh berlipat ganda. Berapa kali lipat percobaan? Berapa kali lipat? 70 kali lipat. Jadi panas yang paling panas yang ada di dunia ini, misalkan kita menemukan apa paling panas, yang paling panas itu matahari misalkan, atau bahkan bintang lebih gede dari matahari yang lebih panas lagi. Panas yang paling panas itu yang bisa kita rasakan itu masih 1/70 dari panasnya jahanam. Nah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya anna narud dunya juz'un min sab'ina juz'an min haril akhirah. Api dunia yang paling panas itu masih 1/70 dari panasnya api akhirat. Maka tentunya bahwasanya kalau seperti ini ya kita patut waspada para jamaah, patut khawatir dengan neraka di akhirat. Jangan kemudian kita merasa gampang-gampang, Allah cuma neraka aja. Enggak, naudzubillahi min dzalik. Kan banyak ya orang-orang dari kalangan selebritis artis yang mengatakan, tidak apa-apa, saya milih neraka saja. Saya nanti kalau mati milih di neraka saja. Ada yang ngomong seperti itu juga. Coba pernah gak di dunia ini dia disentuh api aja gitu,
Pernah nggak? Padahal api dunia itu kan, jangankan api yang api korek aja gitu loh, itu sudah merasa kepanasan gitu. Sehingga kemarin sempat ya saya baca ya, akhirnya ketawa juga gitu kan. Ada salah seorang artis gitu kan, kemudian dia bilang, tidak apa-apa, saya senang disuruh di neraka saja nanti gitu kan, karena bisa senang-senang kumpul dengan orang yang banyak senang-senangnya di sana kan gitu kan. Agak lama setelah itu dia ditangkap, dimasukkan penjara, nangis-nangis di penjara. Ya Allah, di penjara itu nggak ada apa-apanya gitu, cuma dikurung aja gitu dan nangis-nangis gitu. Lagi mana katanya di neraka, memilih neraka gitu. Nah, kayak seperti ini para jamaah ya. Alhamdulillah. Jadi mereka itu kayak menggampangkan. Cobalah dulu di kalangan salafus saleh itu, kalau misalkan ada orang yang dia itu merasa muncul keinginan dalam dirinya itu berbuat maksiat misalnya seperti itu, dia nyalakan api, taruh tangannya di atas api itu, masih kuat nggak nahan panasnya api itu. Sehingga kalau dia masih merasa kepanasan, nah bagaimana nanti untuk merasakan panasnya neraka gitu. Jadi ini dulu tipsnya mereka supaya hilang keinginan untuk berbuat maksiat itu. Nah kalau orang sekarang kok meremehkan banget dengan neraka kan gitu ya. Na'udzubillah, padahal panasnya 70 kali lipat dari panas yang paling panas yang ada di dunia ini. Taib. Sehingga Allah menyebut dengan an-naru al-kubra. Lalu kalau mereka sudah masuk ke dalam neraka ini, bagaimana kondisi mereka para jamaah? Mereka sebutkan tsumma la yamutu fiha wala yahya. Sudah masuk di dalam neraka yang begitu dahsyat panasnya, bagaimana kondisinya? Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka di dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka itu dalam kondisi tersiksa dengan yang dahsyat itu, mereka tidak dihentikan siksaan itu, terus tersiksa. Kalau mati selesai kan gitu kan, mereka tidak merasakan siksaan lagi. Tapi tidak, mereka tidak mati, mereka terus merasakan siksaan yang dahsyat di neraka tersebut. Sehingga ketika saking dahsyatnya apa yang mereka rasakan itu, ketika mereka disiksa dengan api, kulitnya kemudian gosong, misalkan seperti itu, rusak. Lalu apa yang terjadi? Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Kulama nadiyat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Dan ini termasuk juga ijaz Al-Quran ya, bahwasanya Allah menyebut sebagai organ yang merasakan sakit itu adalah kulit. Sehingga ketika kulit itu sudah gosong, mereka seperti itu, Allah ganti dengan kulit yang baru supaya mereka tetap merasakan azab itu, merasakan siksaan. Jadi mereka terus tersiksa dan mereka tidak pernah terhenti dari siksaan itu. Mereka tidak mati. Kalau mati selesai siksaannya, tidak. Jadi mereka tidak berhenti dari itu, terus tersiksa seperti itu. Wala yahya, mereka tidak hidup, maksudnya tidak hidup dengan hidup yang menyenangkan. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, hidupnya penuh dengan siksaan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Ya, mereka berusaha mencari pertolongan. Mereka manggil kepada malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat penjaga neraka? Malik. Mereka memanggil Malik. Wa nadau ya Malik. Mereka memanggil wahai Malik. Maksudnya memanggil malaikat Malik. Lihat dia alaina rabbuk. Sudahlah, tolong. Sudah, selesaikan saja urusannya ini. Minta kepada Tuhanmu untuk menyelesaikan urusan ini. Artinya matikan sajalah mereka yang di neraka itu, matikan saja kami ini. Lihat di alaina rabbuk. Supaya Allah, ya, supaya Tuhanmu itu segera memutuskan perkara ke atas kami.
Mereka inginnya mati saja seperti itu, tidak merasakan siksaan yang begitu dahsyat. Sehingga mereka, ya, kalau mati harapannya mereka tidak lagi tersiksa. Tapi apa jawaban malaikat? Malaikat mengatakan, qala innakum makithun. Malaikat mengatakan, sungguh kalian ini akan benar-benar tetap tinggal di situ selamanya. Ini sungguh menyakitkan. Sudah sakit, mau minta dikeringankan gak bisa, minta dihentikan gak bisa, malah dibilang sudah nikmati tempat selamanya, kamu akan tetap di situ. Ini sakit yang pertama lagi sakitnya. Artinya apa? Artinya mereka disiksa, tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya, disiksa, tidak ada habisnya, tidak ada berhentinya. Kenapa demikian para jamaah? Karena mereka sendiri yang tidak mau mengambil peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian dengan kebenaran, akan tetapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu tidak suka. Tapi para jemaah, kira-kira kalau kita lihat orang sekarang, mereka itu lebih suka banyakan mana? Yang suka kepada kebenaran atau yang suka kepada yang tidak benar? Ya, kalau masa sekarang masih banyak orang yang suka yang lebih suka kepada yang tidak benar. Coba kita lihat ke masjid sholat 5 waktu, banyak gak? Lebih banyak mana orang yang ke masjid dengan yang tidak? Bahkan sholatnya sajalah, banyak gak orang yang tidak sholat? Banyak kan gitu kan. Padahal itu sholat itu mesti benar kan gitu kan, tapi masih banyak orang yang nggak suka untuk mengerjakan sholat. Nah, maka demikianlah keadaan nanti di hari kiamat. Di neraka itu seperti itu. Mereka dikasih yang tahu yang benar, mereka tidak suka. Tapi kalau diajak kepada kemaksiatan, banyak orang berbondong-bondong. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kalau misalkan ya kemarin yang sempat rame itu ketika ada yang mohon maaf ya itu sonorek gitu misalkan ya, itu kan banyak yang orang nggak suka kan gitu ya, tapi yang mereka yang suka juga lebih banyak, sehingga tetap aja seperti itu. Bahkan ketika adzan disuruh berhenti pun nggak mau gitu. Nah, ini kan luar biasa. Lebih suka mana, mendengarkan sonor atau mendengarkan adzan? Tidak mau suruh berhenti ketika adzan. Ya. Maka inilah yang dikhawatirkan, bahwasanya nanti mereka yang tidak suka kepada kebenaran itu, ya, naudzubillah, jangan sampai kemudian mereka masuk ke neraka. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok kemudian Allah menyebutkan orang yang di neraka itu tidak hidup dan tidak mati? Kan ya pilihannya kan cuma dua, hidup atau mati, kan gitu kan? Ya. Nah, di sini kok disebut tidak hidup dan tidak mati, ini gimana gitu maksudnya? Ya, maka kalau kita mau menjawab, jawabannya bahwasanya ya, mereka itu tidak mati di dalam neraka ya karena mereka maksudnya gini, kalau mereka itu di neraka tidak mati, artinya apa? Artinya mereka ya tetap merasakan siksaan di sana, dan mereka tidak bisa beristirahat atau tidak bisa menghindari dari siksaan yang ada di dalam neraka. Adapun mereka tidak hidup, artinya mereka, namanya hidup itu kan orang, namanya hidup kan mesti ada senangnya kan gitu ya. Nah, ketika di neraka mereka dikatakan tidak hidup karena mereka tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan di dalam neraka. Bagaimana bisa bahagia di dalam neraka para jemaah?
nanti di hari kiamat itu sebelum semua orang masuk ke surga ataupun ke neraka, itu kan nanti akan ada salah seorang dari umat ini dipanggil orang yang selama hidupnya itu di dunia orang yang paling nikmat, tidak pernah merasakan sengsara sama sekali. Nah, didatangkan orang ini kemudian dicelupkan ke dalam neraka satu celupan saja. Lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan nikmat? Maka orang yang mengatakan, sama sekali tidak pernah merasakan nikmat, ya Rabb. Jadi nikmat selama di dunia yang dirasakan itu, yang selama hidup di dunia penuh dengan kenikmatan tanpa ada kesan sama sekali, tapi dia termasuk ahli neraka. Ketika dicelupkan sekali celup saja, itu sudah hilang semua rasa kenikmatan yang ada di dunia. Itu baru satu celupan. Nah, bagaimana kalau kemudian dia tinggal di dalamnya selama-lamanya? Apakah kemudian orang seperti ini bisa merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia? Tentu tidak. Alhamdulillah. Makanya saya katakan bahwasanya dia hidup di sana, tapi tidak hidup dengan hidup yang membahagiakan. Tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya di neraka tersebut. Dan tentu bahwasanya mereka mengharapkan kematian, akan tapi tidak mungkin lagi mereka akan mati, karena mati cuma satu kali. Dan mati itu, para jamaah, di akhirat nanti mati itu akan didatangkan, ya, makhluk yang namanya mati akan didatangkan dalam berupa hewan sembelihan. Lalu kemudian mati itu disembelih dan dikatakan bahwasanya qad matal maut, mati telah mati. Jadi tidak ada lagi mati sudah tidak ada. Jadi yang di neraka, ya, orang kafir, orang musyrik akan selamanya di neraka. Yang masuk surga, yang di surga, maka mereka akan selamanya di surga. Terus sudah nggak ada mati lagi. Itulah kehidupan di akhirat. Baiklah para jamaah, inilah yang bisa kita ambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka yang tidak mau mengambil peringatan itu, mereka akan dimasukkan ke neraka yang terbesar, dan mereka di sana tidak hidup dan tidak mati. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Aflah itu maknanya adalah sebuah kata yang dia itu mencakup orang yang telah berhasil meraih apa yang dia inginkan, dan dia telah selamat dari segala hal yang ditakutkan. Jadi ini mencakup semua kebaikan dan terhindar dari semua keburukan. Ini namanya orang yang beruntung, orang yang sukses. Aflah di sini. Nah, Allah menyebutkan di sana qad aflah, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses. Siapa itu? Man tazakka, yaitu orang-orang yang dia itu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Makanya kalau kita dalam rukun Islam ada namanya zakat. Ya. Zakat itu untuk apa? Ya, untuk mensucikan manusia dari akhlak-akhlak yang tercela seperti bakhil, ya. Itu disucikan dengan zakat. Sehingga Allah ketika memerintahkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil dari harta mereka sebagai zakat atau sebagai kewajiban zakat ini untuk mensucikan mereka. Jadi zakat itu bisa mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang tercela tadi. Jadi ketika Allah berfirman tazakka, qad aflaha man tazakka, yakni sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, mensucikan zahirnya, mensucikan batinnya.
Jadi zahir batin dia sucikan. Dan termasuk pensucian yang terbesar itu adalah mensucikan diri mereka dari dosa terbesar. Apa itu? Yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah bentuk pensucian diri terhadap muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selaku hamba berinteraksi dengan Khalik kita, dengan Rabb kita, yaitu yang terbaik adalah kita mensucikan diri kita dari perbuatan syirik. Sehingga apa? Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu murni ikhlas karena Allah, tidak ada syirik di sana. Ibadah yang kita kerjakan tidak ada syirik yang tersembunyi. Apa syirik tersembunyi? Apa syirik yang tersembunyi ini? Riya. Ya, dalam beribadah kita tidak ada riya, tidak ingin dilihat orang, tidak dipamer-pamerkan. Demikian juga dalam ibadah kita tidak ingin didengar orang, tidak ada sum'ah. Jadi kalau ada orang bacaannya, baca Qur'annya dibagus-bagusin, kalau nggak ada orang asal-asalan bacanya, tidak demikian. Ya. Demikian juga dalam hal ibadah, ketika kita beribadah kita tidak mengharapkan nanti dengan ibadah itu kita mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kepemimpinan. Kan sering nih di masa-masa seperti ini kan gitu ya, orang yang sebelumnya tidak pernah kelihatan ke masjid tiba-tiba menjelang pemilihan rajin safari masjid. Wallahu alam niatnya apa kan gitu ya. Kalau niatnya memang supaya dia dipilih, ya naudzubillah kan gitu ya, itu mengurangi keikhlasannya. Bahwasanya dia datang ke masjid hanya untuk dipilih. Setelah dipilih nggak ke masjid lagi gitu. Ya jangan sampai seperti itu ya para jamaah. Kalau memang maunya ke masjid ya yang istiqomah lah gitu ya. Baik, jadi dalam hal seperti ini kita tidak menyekutukan Allah dalam hal niat kita. Sehingga dalam ibadah yang kita harapkan murni, kita mengharapkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti di akhirat balasan berupa surga, itu yang kita harapkan. Jadi yang pertama tadi, kita mensucikan diri kita dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang perlu kita sucikan adalah kita mensucikan diri kita dalam hal kita mengikuti baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sucikan ittiba kita dalam hal apa? Ya, kita mengikuti baginda Nabi. Dalam mengikuti ini kita ikuti betul syariat yang beliau ajarkan. Kita tidak mengubah-ubah syariat yang beliau ajarkan. Apakah itu sedikit ataukah banyak, tidak kita ubah-ubah. Kita ikuti apa adanya. Baik itu dalam hal akidah, baik itu dalam hal keyakinan, dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan. Maka semua ini kita bersihkan dari diri kita agar jangan sampai kemudian kita menyelisih sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Cukup kita mengikuti apa yang beliau ajarkan. Tidak perlu kita mengarang-arang atau membuat ibadah yang baru yang tidak pernah beliau ajarkan. Ya. Yang mana kalau kemudian kita mengikuti ajaran beliau sesuai yang diajarkan oleh salafun saleh, maka itulah bentuk pensucian kita di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang yang mereka itu tidak mau mengikuti apa yang diwariskan Nabi Muhammad SAW dan kemudian justru mereka itu mengada-adakan ya ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tentu yang seperti ini bukan untuk kita bertazkiyah atau mentazkiyah mensucikan diri kita dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Baik, kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman dengan segala apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Quran.
kita mengimani segala apa yang Rasulnya ajarkan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam hal ini kemudian kita tidak mengada-adakan sesuatu yang baru. Misalkan ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya Allah memiliki tangan, misalnya seperti itu. Ya kita percaya Allah punya tangan. Allah memiliki wajah, kita percaya Allah punya wajah. Apakah kemudian kita menganggap kalau seperti itu nanti Allah kan seperti kita, seperti manusia, ada wajahnya, ada tangannya gitu kan. Sampai kemudian ada yang karena tidak percaya semuanya seperti itu menggambar. Kayak gimana sih gambaran Tuhannya orang Islam? Punya wajah yang seperti ini, punya tangan yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini karena saking istilahnya mengolok-olok ajaran tentang ajaran ini, padahal Allah jelas menyebutkan dalam Al-Quran Allah punya wajah, Allah punya tangan kan gitu ya. Nah, maka seperti ini para jemaah, ya tentu kita tidak mengubah-ubah apa yang Allah sebutkan kepada kita. Demikian juga dalam hal ibadah. Tadi dalam hal keyakinan ya. Dalam hal ibadah kita pun juga tidak membuat syariat-syariat yang baru. Ya, tidak kemudian kita misalkan ya karena mungkin masih pagi gitu kan, masih semangat bangun tidur, sholat subuhnya kita tambahlah, masuk subuh cuma 2 rakaat, kita kasih 4 rakaat lah gitu. Kalau ada yang seperti itu kira-kira diterima nggak Pak Jemaah? Ya kira-kira nggak diterima kan ya? Atau kalau misalkan ini waktunya siang ini kan habis kerja capek gitu kan, kenapa sholatnya harus lama-lama? Sudahlah, duhurnya ini 2 rakaat saja gitu, kan capek gitu kan. Nah, kira-kira boleh nggak seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, bisa diterima nggak? Nah, contoh seperti itu, contoh nyatanya ibadah yang diada-adakan. Atau kalau misalkan ibadahnya sudah benar nih, subuh 2 rakaat, tapi karena dia mungkin di Batu ini kan dingin ya, gitu kan. Akhirnya kalau bangunnya jam 4 itu masih kedinginan, ya udah subuh jam 6 aja lah gitu. Dia ganti waktunya gitu. Subuh jam 6, boleh nggak seperti itu? Ya, inilah contoh mengada-adakan ibadah gitu ya. Contoh yang jelas. Makanya dalam hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain pun ya kita tidak boleh mengada-adakan. Kalau sudah ditetapkan ya sudah ikuti saja gitu. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, waktunya kalau subuh ya ketika fajar shadiq kan gitu kan. Kalau duhur ya setelah matahari tergelincir. Ya udah tinggal diikuti aja, tidak perlu kita mengarang-arang atau membuat-buat ibadah yang baru. Ya. Kan gini para jemaah, kan sampai dulu itu kita sampai merasa heran kan ya. Jadi dalam membuat ibadah yang baru itu, terkadang ibadahnya itu ibadah yang disyariatkan. Sholat, ya, kemudian zikir, baca Quran, itu kan disyariatkan. Tapi ketika dikerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, itu bisa menyimpang. Contoh, di masa tabi'in dulu, ya itu ada riwayat pernah ada seorang yang ketika mau sholat ini subuh, dia sholat qobliyah subuh 2 rakaat, habis itu kan belum qomat, dia tambah lagi, lalu dicegah sama Sa'id bin Musayyib, nggak boleh nambah. Loh, dia bantah, loh, apakah saya akan disiksa karena saya sholat? Coba pertanyaannya para jemaah, apakah saya akan disiksa kalau saya sholat? Ya dia cuma mau sholat sunnah gitu. Tapi kata saya, kamu tidak disiksa karena sholat, tapi kamu disiksa karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya Nabi kalau antara adzan subuh dengan qomat itu cuma hanya 2 rakaat saja, tidak lebih dari 2 rakaat. Ya, jadi itu makanya kalau nambahin sholat di situ menyelisih sunnahnya Nabi SAW. Ya, maka itu penting kita perhatikan. Contoh yang lain, misalkan yang ini yang kita hadapi ya. Ada orang yang kemudian itu dia kalau kita baca Quran atau baca surat Al-Baqarah ya, itu kan yang namanya surat Al-Baqarah itu kalau dibaca kan setan akan lari dari rumah kan gitu ya.
Itu termasuk utamanya surat Al-Baqarah. Tapi ketika kemudian dijadikan sebuah wiritan yang ditetapkan, bahwasanya bacanya itu harus setelah asar sampai maghrib, setiap hari dibaca, jatuhnya gimana? Jatuhnya malah kesurupan gitu. Ini kan kenapa kok bisa seperti itu? Dia baca Al-Baqarah gitu, kok bisa malah kesurupan? Karena caranya tadi tidak sesuai dengan sunnah. Atau misalkan afdhul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi juga ternyata ada orang yang mengamalkan zikir ini akhirnya juga kesurupan gitu. Ya, kenapa kok malah kesurupan? Ya, ternyata dia itu amalannya itu sebelum tidur pokoknya wajib berzikir itu minimal 1000 kali. La ilaha 1000 kali itu dibaca tiap malam. Ya, akhirnya ketika kesurupan, ya kita tanya, ternyata dia namanya Laila gitu. Jinnya apa? Namanya Laila. Kenapa kok masuk ke situ? Ya, karena saya dipanggil-panggil terus, setiap malam dipanggil. Akhirnya saya masuk lah. Gimana dipanggil? Ya dia manggil terus Laila. Akhirnya dia masuk. Jadi nggak lengkap, La ilaha illallahnya nggak lengkap karena buru 1000-nya gitu. Ya. Jadi buru 1000-nya akhirnya ngomongnya nggak jelas kan, Laila kan gitu kan. Nah, akhirnya anggapnya sudah 1000 ternyata nggak bener bacanya. Nah, yang masuk malah justru jin Laila itu, kesurupan lah dia. Ya. Jadi itulah para jamaah, ini termasuk diantara contoh bahwasanya dalam hal ibadah, meskipun ibadah itu pada dasarnya itu ada syariatnya, tapi caranya juga harus dengan cara-cara yang dibenarkan. Tidak kemudian kita menempatkan ibadah yang bukan pada tempatnya. Ya. Sudah salah. Oh ya. Baiklah para jemaah, kalau mungkin sudah waktunya Isya, ya berarti mungkin cukup dulu sekian apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jemaah semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pelajari ini kita diberikan tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan istiqomah hingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم